Pemirsa tanaman, kita lagi berada di daerah Pondok Kacang nih. Ya, kita akan lihat nuansa kafe yang sangat unik. Dengar-dengar banyak aroidnya di dalam. Yuk. Wow. Gede. Keren guys. Mau temuin ownernya dulu. Orangnya masih meeting guys. Yuk kita lihat nuansa. Waduh, kayaknya nuansa hijaunya kental. Hijau campur belang-belang guys. Tuh. Tuh ada Albo. Ada Thai Constellation gede. Wow. Ternyata pemiliknya, aduh, sangat senang dengan tanaman hias. Itu ada Anthurium siri atau radican, ada kris. Kayaknya di sini istilah anak-anak muda sekarang itu Instagramable. Waduh, spot-spotnya sangat banyak guys. Kita lihat lagi ke belakang. Aduh, belum ketemu orangnya tapi kita udah ini nih. Mudah-mudahan nggak diomelin. Ada fauna ini juga. Macam-macam burung guys. Wow, di belakang rupanya masih ada loh. Sangat keren, tertata dengan rapi. Kayaknya ada gazebo-nya juga. Rupanya di sini sangat lengkap ya. Ada agave, ada sansevieria-nya juga tuh. Kayaknya orangnya nih cukup paham ya. Monstera guys. Tuh. Ada deliciosanya juga. Kita mau lihat gazebo-nya dulu. Keren guys. Takut yang lagi makan terganggu, nggak enak. Guys, belang guys. Wah, ternyata di sini banyak spot buat foto. Wah, vertical gardennya udah keren. Ada anthuriumnya juga guys. Ini Jemani. Waduh, kol. Ada hukerinya variegata. Ini ada bintang kejora guys. Ada bintang kejoranya, Jemaninya gede benar tuh. Corong, nah lo, brownie. Coba kita lihat ada seri teman nggak? Kan ini teman lagi rame sekarang, coba. Maaf nih guys, kuping gajah guys.
Ini jiwa-jiwa silang pasti hatinya terkoyak-koyak kalau lihat manggar udah begini. Keren guys. Nah, tuh Maklorinja. Ayo kita lihat ke atas rooftopnya. Waduh. Wah. Lihat tuh. Epiprenumnya tuh. Dia bener tuh. Coba kita tengok ke atas ya. Untuk ini masuknya kalau nggak salah Tangerang Selatan ya. Untuk di daerah Tangerang Selatan ada tempat seperti ini. Wah, lumayan guys. Wah, dari sini kita bisa ngintip tuh ke bawah tuh. Waduh, kayaknya ini salah satu spot foto. Keren guys. Saya baru ini kesini dan baru tahu ada tempat sekeren ini di sini. Apalagi hampir semua tanamannya itu tanaman hias. Istilahnya tanaman koleksian. Ya, seperti inilah rupanya. Varigata guys. Katanya kafenya yang di depan. Coba kita intip ya. Black Cardinal. Aromaterapi guys. Lavender. Ini katanya koleksi terbaru. Kita lihat, kepoin ke dalam yuk. Buat pasangan baru atau istilahnya yang baru mau dekat, ya kayaknya nuansanya lebih semakin dekat lagi kalau di sini ya. Wah. Nah pemirsa tanaman, ya sekarang kita udah bersama Pak Lewi. Pak Lewi. Lewi Cuaca. Iya, jadi pemilik tempat yang kalau buat saya sih sorga. Karena rupanya Pak Lewi ini rupanya dari dulu juga ya salah satu ini tanaman hias ya Pak ya. Iya.
eksportir juga. Masih di kultur jaringan ya? Dari iya, waktu di kultur jaringan sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang Monfori masih? Masih. Iya. Semua orang lain yang kalian mungkin pernah dengar Monfori. Ya, salah satu ininya Pak Lewi. Pak, bisa ini Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol. Oke, ayo ya. silakan. Ya. Ayo. Pak, ini Gimana, Mas? pertama tempat ini istilahnya dibuka ya. Ini ceritanya kapan, Pak? Pak, soalnya saya baru tahu. Jadi dulu saya tinggal dulu, Pak. Saya di daerah Ciledug. Oke. Iya, jadi kalau mau ke Alam Sutra pasti Harusnya lewat ya? Iya. Makanya pas tempatnya di sini tadi lewat apa? Ikut ini Google Map. Pas tempatnya diarahin ke sini, wah ini tempat saya jalan. Tempat main juga ya? Main dulu nih. Dulu huntingnya ke Alam Sutra kan, Pak. Iya. Jadi hampir tiap sore tuh di sana mainnya. Tahun berapa tuh pas waktu ada nursery di Alam Sutra ya? Iya, itu 2000 kalau nggak salah masih 2000-an lah ya. Iya, 2000-an ya. Zamannya Aglo lah ya. Iya, 2009 kalau nggak salah. Betul. Sering mundar-mandir situ lah. Itu selama 3 tahun tuh, Pak. Ini sejak kapan nih, Pak? Tempatnya ya? Tempatnya wah. Ya sebenarnya sih kita dari pindah masuk sini tahun 2013 ya. 2013 pabrik pengolahan kacang mete. Oh, dulu. Nah, dari dulu memang kayak begini nih, teduh banyak pohon besar, Iya. seperti pohon mangga, pohon jatinya kebetulan baru mati. Mangga, ada alpukat, ini alpukat mentega. Wah. Juga sama beberapa tanaman kehutanan kayak apa tuh, mahoni, ya, pule. iya. Pule tuh kalau lagi berbunga, wah sampai kesini tuh ngamber ngewangi semua tuh. Pule jadi udah kayak gini. Cuma pas tahun 2020 pas pandemi nggak ada kerjaan, nggak bisa keluar kota karena kerjaan saya biasa kan keluar kota ketemuin petani-petani karena saya bintangnya di agrobisnis juga. Wah. Nah di situ tuh akhirnya aduh ngapain ya, bukalah punya ide produknya saya kemasin ke retail pack. Jadi untuk pasar lokal karena kita biasa ekspor. Nah sudah saya packingin kok banyak, akhirnya saya buat tempat kayak rak. Anak saya bilang kalau ada kopi kayaknya lebih enak, jadi saya buatlah kopi. Nah pada saat itu semua kafe kopi itu pada tutup karena pandemi kan. Nah kebetulan karena tempat kita terbuka, orang bisa ngopi di tempat terbuka. Nah justru tempat saya malah viral, ditambah lagi memang tanaman kita kan banyak. Saya suka tanaman, suka koleksi tanaman. Pas pandemi nambah lagi. Nambah lagi tanaman di mana-mana. Waktu itu kan pandemi lagi heboh ya. Tanaman-tanaman yang sultan lah dibilangnya, variegata lah segala rupa. Nah kalau kita memang suka, jadi berbagai macam jenis kita kumpulin, lalu saya tata yang mana membuat orang jadi tambah. Pas lagi heboh juga kan tanaman hias, tambah lagi tempat kopi-kopi di mall-mall, di tempat berasnya pada tutup, kita malah buka. Jadi langsung viral tuh, Lewis Organic waktu itu. Di tahun baru sih sebenarnya kita kalau untuk dari kafe sih pengalaman baru tahun 2020 itu aja lah. 2020. Jadi tahun ini sekarang berapa? 2020. Iya betul, sekarang 2023 kan. Jadi 3 tahun lah. Gitu. Wah. Ya kalau saya mau nanya istilahnya ini ya ternyata Bapak udah istilahnya udah senior juga di taman ini. Tapi tadi saya sempat kaget pas begitu masuk, wah ini tanaman-tanaman koleksian udah kumpul di sini semua. Belum ketemu Bapak sebelum ketemu Bapak ya, tapi begitu Bapak dari istilahnya udah pemain lama juga, ya udah kita nggak heran lagi kalau tempatnya kayak gini ya. Iya. Emang sih
Tapi tanaman hias itu berkembang terus ya. Iya. Kalau yang dulu-dulu ada yang dari dulu belum terkenal jadi terkenal, ada yang tanaman jenis-jenis baru juga. Yang baru. Iya, saya juga kalau nggak update, misalnya jarang ke lapangan, agak lost juga. Karena banyak bener jenisnya yang baru-baru. Sama Pak, kalau kayak sekarang ini kan yang lagi rame itu yang anthurium seri Anthurium lagi naik lagi ya. Oh, hitam. Iya, dark form, istilah mereka itu dark form, seri-seri hitam. Nah, itu yang sekarang lumayan lagi ini ya, ekspor juga kencang tuh Pak. Bagus tuh kalau misalnya bisa diperbanyak ya. Iya. Bisa diperbanyak secara kultur jaringan sehingga dia punya nilai komersial yang lebih lagi. Wah. Kalau Indonesia bisa punya bibit-bibit baru, Mas Noldi nyilangin nggak? Saya baru nyilangin. Kalau nyilangin enak tuh. Bisa ketemu seri baru, bawalah ke lab mana lah, nggak tahu sekarang kan udah banyak tuh lab. Iya. Ada beberapa laboratorium bisa bantu perbanyakkan propagasi. Kuncinya di situ sih kalau menurut saya. Iya. Nah kalau mau pakai bongkolan doang, paling dapat berapa banyak? Atau jual masternya? Iya. Jual masternya, indukannya, untuk diperbanyak gitu. di luar negeri. Kalau kayak Thailand kan gitu, mereka punya yang pertama nih, seri pertama. Iya, satu, tapi maunya dijual dengan harganya ya. Betul. Iya. Ya teman-teman kita kan banyaknya udah berhasil tuh, kayak Pak Greg ya, pasti menyilang tanaman unggul di Indonesia. Kalau Pak Greg udah inilah. 2020 ya, 2003 tahun berjalan, tapi lumayan Pak tanamannya juga, istilahnya kan ini tempatnya kebuka, tapi tanamannya oke sih. Istilahnya masih perawatannya juga masih inilah. Iya. Padahal kita di sini nggak pakai, boleh dibilang nggak pakai pupuk. Saya nggak pakai pupuk kimia. Nggak pakai kimia. Iya. Kekuatan kita cuma ya itulah perawatan, disiangin sama pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandang, kompos. Pupuk kandangnya kebanyakan saya percaya sih kalau karena kita selalu terbuka ya, nggak ada juga sih beberapa yang di pot ya, banyak yang di pot juga. Pakai pupuk kotoran kambing aja. Pupuk kotoran kambing. Iya. Memang iklim mikro ya, kalau saya lihat iklim mikro karena kan sudah ada tanaman teduhan ya yang bisa menaungi, itu banyak membantu juga dia menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk gitu ya, sehingga orang memang datang ke sini juga rasanya kok kayaknya lebih kayak bukan di Jakarta. Ya, terus kalau saya betah Pak. Betah ya, ngelihat macam-macam ya. Iya, apalagi pas duduk di situ tadi, ngadapnya, waduh, langsung ketemu Thai Constellation yang gede. Dan kita coba aplikasikan memang langsung ditanam di alam. Jadi tanaman itu ya bagus secara alami ya. Ini kalau mau dilujulurin terus mungkin sampai ke atas. Akhirnya dia jatuh sendiri, dia patah, dia ngerambat lagi. Udah ada yang dipanen juga, tapi tetap tumbuh lagi lah tuh. Bisa verdenya udah nyabang ya. Gimana lagi? Mungkin harus tambah tali kali. Yang dia ngerambat ke atas. Ini Pink Princess. Iya, Pink Princess. Di belakangnya itu yang White Knight ya. Oh ya, White Knight. Iya. Ya biarinlah dia harus survive sama alam, kira-kira dia beradaptasi bisa nggak? Gitu ya. Iya. Tapi kalau yang memang sampai albino banget sih susah ya. Kayak yang di depan tuh kayak yang di apa sih? Monstera yang albo banget ya. Banyak gosong ya. Iya Pak. Agak rumit itu kalau mau dinaturalkan, dialami kan ya. Harus ditambah peralatan khusus kali ya. Ya, kayaknya mesti buat calling pad Pak. menarik tuh. Ya, tapi beberapa teman di sini begitu saya udah coba berhasil, istilahnya kalau saya emang belum kelihatan ya keberhasilan itu, tapi kalau menurut saya udah lumayan. Untuk di tempat yang sepanas ini ya. Untuk di daerah Jakarta, Jabodetabek, daerah yang panas, kita bisa dapat istilahnya seperti walaupun nggak seperti di alamnya, tapi cuaca yang kita buat itu hampir sama ya. Ya saya sempat kecewa sih, banyak anthurium saya juga saya beli waktu masih pertama kali lebih gelap warnanya, lebih pink, sampai di sini balik hijau semua kena panas. Mungkin solusinya ya coba nanti saya cari lokasi tuh untuk aplikasi
aplikasi apa namanya, cooling pad? Ya, kalau saya namain cooling pad karena cooling pad itu yang nama ininya ya, alat yang kayak istilahnya radiator mobil itu. Iya. Nah, ada Make sense beberapa sih. teman juga udah buat di sini, Pak. Iya. Ada kayak Pak Chandra. Pengen nanti belajar tuh. Ya, terus ada Mas Heri, ketua asosiasi ini Aroid. Oke. Dia udah buat tuh di Kemanggisan. Wow. Boleh dilihat untuk umum? Bisa lah kalau Iya, untuk belajar ya. Iya. Menarik. Ya gini lah Mas, kita usahain gimana di tempat daerah perumahan, Iya. daerah yang hiruk pikuk dan panas, tetap ada taman ya. Kalau saya lihat kan orang selalu berpikirnya kalau nggak buat usaha di mall ataupun di tempat komersil, banyak yang nggak percaya diri kan. Iya. Nah di sini kita buktikan bahwa dengan seperti taman terbuka, natural, nggak harus minimalis kayak selalu di mall-mall ataupun di gedung-gedung keren, Pak. komersil. Tapi banyak orang yang Iya. suka malah sekarang. Iya, kalau dari tadi saya sini kan ada beberapa yang ini juga kan. Orang kerja sambil Iya. kerja, Iya, sampai laptopan. Betah malah dia, orang bisa seharian loh kerja di sini. Iya Mas, mungkin terima kasih nih udah Oke, sama-sama, dikasih kesempatan Mas Dodi. untuk ngeliput tanamannya bersama tempatnya. Ya mungkin kalau pemirsa tanaman mau nongkrong di daerah Tangerang Selatan ya jangan lupa ya kesini ya. Nanti saya taruh di deskripsi saya. Oke. Makasih banyak Mas Ya, Dodi makasih Mas. kunjungannya. Yo. Sukses ya. Salam Oke, tanaman ya, yuk, mari. Indonesia.